Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, syukurlah. Sudah siap mengikuti KBM hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai KBM hari ini, tolong aturkan kursi baik-baik. Hawa, duduk di depan. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mengabsen. Sari, Ada, Bu. Daniel, Ada, Ibu. Hawa, Hadir, Ibu. Vivin. Hadir, Ibu. Oke, baik. Puji Tuhan hari ini hadir semua. Sudah semangat mengikuti KBM? Semangat, Ibu. Baik, terima kasih. Hari ini materi pelajaran kita hari ini tentang hakikat kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial. Sebelum kita memulai materi inti, terlebih dahulu Ibu akan bertanya tentang mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Mungkin ada yang tahu? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa dia berinteraksi dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk senantiasa dia berinteraksi dengan orang lain, individu yang saling berinteraksi di dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat tersebut, individu tersebut akan membentuk sebuah kelompok yang saling berhubungan dengan yang lain. Yang kedua, definisi kelompok sosial. Definisi kelompok sosial di sini memiliki dua arti kata. Yang pertama, arti dari kata kelompok, yang kedua arti dari kata sosial. Mungkin ada yang tahu arti dari kelompok itu apa dan sosial itu apa? Ada yang tahu? Baik, di sini kelompok memiliki arti bahwa suatu kumpulan yang membentuk beberapa individu, sedangkan sosial artinya teman, masyarakat, dan manusia itu sendiri. Di sini juga kelompok sosial pengertian secara kamus sosiologi dan para ahli kalian bisa belajar sendiri. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan beberapa syarat kelompok sosial. Syarat kelompok sosial di sini memiliki 5 poin. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia menerapkan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersamaan sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Misalnya nasib, ideologi, dan politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan punya pola perilaku. Yang kelima, bersistem dalam berproses. Berikut ciri-ciri kelompok sosial. Di sini ada berbagai macam ciri-ciri kelompok sosial. Ada 5. Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, adanya reaksi dan kecakapan yang berlainan. Misalnya, saya atau Vivin berinteraksi dengan Daniel. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, adanya struktur sosial yang jelas. Dan yang ketiga, adanya norma yang mengatur. Setiap pola tingkah laku, setiap tutur kata atau kegiatan kita yang ada di masyarakat, kita harus sesuai dengan norma atau aturan yang sudah ditetapkan di masyarakat. Kita tidak boleh sewenang-wenang melakukan suatu kegiatan atau tingkah laku kita di masyarakat, harus sesuai dengan norma yang ada. Yang berikut, berlangsungnya suatu kepentingan. Oke, baik, di sini juga Ibu akan menjelaskan beberapa proses terbentuknya kelompok sosial. Di sini ada 4 proses. Yang pertama,
adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Persepsi yang sama. Oke, baik. Dari persepsi yang sama ini timbulnya motivasi. Timbulnya sebuah motivasi untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Dari timbulnya motivasi ini, tentunya kita melalui interaksi antar anggota di masyarakat. Setelah terjadi interaksi, terbentuklah suatu kelompok sosial yang ada di masyarakat. Keempat proses ini dia harus berkaitan yang satu dengan yang lain, maka terbentuklah suatu kelompok sosial. Yang berikut fungsi kelompok sosial. Di sini ada yang tahu fungsi dari kelompok sosial? Hawa mungkin tahu? Baik, di sini fungsi kelompok sosial memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi sebagai individu dan fungsi sebagai kelompok. Di sini yang pertama fungsi sebagai individu. Kelompok sosial berfungsi sebagai individu yaitu sebagai sarana bersosial, sarana pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua fungsi sosial bagi masyarakat. Yang pertama pembentukan nilai dan norma, yang kedua pembentukan struktur sosial, yang ketiga pengawasan sosial dan tekanan sosial. Oke, baik, berikut mungkin sampai sini ada yang paham? Mungkin Ibu menjelaskan kurang jelas atau secara detail begitu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di materi yaitu tentang faktor kelompok sosial. Di sini memiliki beberapa faktor, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penyebab. Yang pertama, seperti Ibu jelaskan tadi, yang pertama itu manusia itu tidak mungkin hidup sendiri dia tanpa berinteraksi dengan orang lain. Itu makanya manusia disebut sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Yang pertama, faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya, maka manusia memiliki pekerjaan. Setelah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya manusia memiliki hasrat untuk meneruskan keturunannya. Misalnya melalui kelompok sosial, seseorang akan menemukan pasangannya. Setelah menemukan pasangannya, tentunya manusia tersebut akan membentuk atau membangun keluarga. Setelah dia membangun atau membentuk keluarga, pasti adanya keinginan dari masing-masing diri untuk meneruskan keturunan. Yang berikut, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era modern ini, manusia tentunya dituntut untuk melakukan kerja yang efektif dan efisien, sedangkan hasil yang diperoleh akan maksimal. Tentunya kita sebagai manusia untuk mempertahankan hidup kita, tentunya kita harus memiliki pekerjaan yang efektif. Yang berikut, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Yang berikut faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, Ibu akan baca saja, nanti kalian belajar sendiri. Yang pertama, faktor persepsi, yaitu persamaan pandangan maupun kemampuan integrasi. Yang kedua, interaksi, yaitu hubungan timbal balik antar satu anggota kelompok. Yang ketiga, motivasi atau dorongan. Yang keempat, tujuan, artinya bahwa maksud atau harapan yang ingin dicapai dalam pembentukan kelompok sosial. Yang berikut, organisasi. Melalui organisasi akan mempermudah untuk mengkoordinasi. Yang berikut, independensi atau kebebasan untuk menyampaikan ide, pendapat, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk di materi ragam kelompok sosial.
seragam kelompok sosial. Secara garis besar, kelompok sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kelompok teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Yang kedua, berdasarkan pencapaian tujuan, kelompok sosial juga dibedakan atas ada kelompok formal dan ada juga kelompok informal. Mungkin ada yang tahu kelompok formal dan informal itu seperti apa? Mungkin kalian tahu? Oke, baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok-kelompok yang sengaja diciptakan dan didasarkan pada aturan-aturan yang tegas. Dan pengertian dari kelompok informal yaitu kelompok yang terbentuk karena tinggi dan berulang-ulangnya kuantitas pertemuan. Oke, baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga materi apa yang kalian dapat hari ini kalian bisa mengerti dan bisa berguna untuk masa depan kalian. Dan bagi kalian yang belum mengerti bisa mempelajari materi kembali di rumah. Oke, baik, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya Anda membuat makalah yang berkaitan dengan kelompok sosial, dan minggu depan kalian akan mengumpulkan tugas tersebut di ketua kelas masing-masing. Oke, baik, sekian untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan.